Polres Metro Jakarta Pusat akhirnya menampilkan sosok Giska Deborah Aritona. Wanita muda inilah yang digadang-gadang sebagai penipu tiket konser Coldplay yang pada awal kasus ini mencuat. Disinyalir kerugian mencapai 15 miliar rupiah. Menurut Kombes Susantio Purnomo Condro, Kapolres Metro Jakarta Pusat, penangkapan Giska merujuk pada 5 laporan yang masuk ke polisi, yang kalau dijumlahkan totalnya baru mencapai 5,1 miliar rupiah. Simak video selanjutnya. Dan atau penggelapan konser Coldplay. Yang pertama, ini adalah pelapor atas nama FVS 1,350 miliar. Itu atau 700 tiket. Yang kedua, pelapor AS, ini 1,3 miliar, 1,030 miliar rupiah atau 600 tiket. Yang ketiga, MF 1,3 miliar rupiah atau 500 tiket. Kemudian yang keempat, pelapor SG, itu 73 juta atau 58 tiket. Kemudian korban AR yang kelima, ini 1,3 miliar atau 400 tiket. Dan yang terakhir, pelapor CL ini 230 juta, tapi menjadi bagian daripada 5 laporan polisi tersebut. Sehingga total adalah 5,1 miliar rupiah atau 2.268 tiket. Adapun kronologisnya, bahwa tanggal 13 November salah satu pelapor membawa saudara GDA ini ke Polres Metro Jakarta Pusat. Pada saat itu kami masih melakukan mediasi antara pelapor dengan terlapor, sampai kemudian pelapor membuat laporan polisi. Pada hari Jumat 17 November 2023, kami tetapkan sebagai tersangka ya, GDA ini, dan kami lakukan penahanan mulai hari Jumat kemarin. Total saksi yang sudah kami periksa sebanyak 7 orang. Selanjutnya kami melakukan upaya paksa penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang milik tersangka seperti yang ada di depan. Adapun modusnya, setelah war ticket yang sekitar pertengahan bulan Mei, GDA ini juga ikut war ticket, itu dapat sekitar 39 tiket dan sudah diserahkan. Kemudian GDA ini menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller dengan dalih bahwa tiket tersebut adalah tiket komplimen yang dijanjikan akan dapat menjelang pelaksanaan konser. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor, padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November tidak ada komunikasi apapun dengan pihak perantara atau tiket dan sebagainya. Motifnya adalah bahwa tersangka hendak mengambil keuntungan 250.000 rupiah per tiket. Sehingga GDA status mahasiswa ya, umur 19 tahun, warga Cikupa, Kabupaten Tangerang. Ini kami tetapkan tersangka, sudah lakukan penahanan,
dengan barang bukti yaitu mutasi rekening pada BCA korban ataupun pada BCA atas nama GDA, ya, dan berbagai barang-barang branded atau bermerek yang setidaknya dibeli itu sejak bulan Mei atau sejak GDA menerima uang pemesanan tiket. Total barang bukti ini kurang lebih ada 600 juta dan sisanya hampir sekitar 2 miliar itu digunakan pribadi oleh tersangka, dan saat ini kami masih melakukan pengembangan terhadap uang atau barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh tersangka. Kami menerapkan pasal 378 tentang penipuan dan atau 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman masing-masing pasal adalah 4 tahun. Itu keterangan yang bisa kami sampaikan. Dan selain di Polres Metro Jakarta Pusat ini, kami mendapatkan informasi lain bahwa masih banyak korban lain yang melaporkan tidak hanya di Polres Jakarta Pusat, tetapi juga ada yang di Polda Metro ataupun di Polres lain di jajaran Polda Metro Jaya, di Jakarta Selatan atau mungkin di Bekasi dan sebagainya. Sehingga ini yang kami sampaikan adalah berdasarkan laporan polisi yang kami terima di Jakarta Pusat. Silakan, mungkin ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada silakan Pak Giska, mungkin ada disampaikan. Mau nanya. Ya, silakan. Pak, itu hukumannya buat Giska itu benar-benar hanya 4 tahun. Kenapa? Maksimal hukuman buat Giskanya emang hanya 4 tahun. Ya, sesuai dengan KWP pasal 378 dan atau 372. Pasal 378 itu 4 tahun dan atau pasal penggelapan itu juga ancaman hukuman 4 tahun. Baik, jadi sejak bulan Mei tersebut banyak para pemesan-pemesan lain ya melalui teman-teman daripada GDA ini ya, terus bertambah pemesanan tersebut sampai dengan total tadi saya sampaikan sekitar 2.268 tiket hitungannya berbagai kelas ya. Pak, aku mau nanya, ini barang buktinya cuma ini aja atau ada lagi, dan apa hanya hukuman aja, nggak ada pengembalian, karena ini totalnya banyak Pak kerugiannya. Baik, saat ini yang kami lakukan ketika melakukan penggeledahan ya, ataupun penyitaan barang-barang ini yang ditemukan, penyidik masih melakukan pengembangan terhadap hasil-hasil kejahatan lainnya digunakan untuk apa dan sebagainya. Terkait dengan proses pidana ya, yang kami lakukan itu adalah terhadap perbuatan daripada tersangka. Sambil kami juga paralel untuk menyita ataupun mencari aliran dana dari kerugian para korban tersebut. Kenapa? Oh ya, ada beberapa korban yang sudah diserahkan tadi ya, 39 tiket sudah pernah diserahkan. Ada juga setelah keluar tiket tidak keluar ya, kemudian dia mengembalikan. Sampai dengan titik tidak ada lagi yang bisa dikembalikan oleh si korban ini. Gitu ya. Pak, yang bersangkutan kerja sendiri atau? Sampai dengan saat ini kami masih mendalami semua informasi yang diberikan oleh masyarakat terkait ada uang mengalir ke Belanda dan sebagainya. Kami juga sudah menyita paspor ya, kami cek perjalanannya dan apa yang dilakukan di luar negeri. Mohon waktunya, kami masih melakukan pengembangan terhadap kasus ini. Pak, orang tua terlibat nggak Pak? Orang tua terlibat. Karena ada bukti yang menghubungi dari Madrid. Sesuai data perlintasan pada paspor, memang bersangkutan pernah ke Belanda. Ya, kami masih mendalami itu. Kemudian terkait jaringan dan sebagainya, para pelapor ini itu adalah reseller-reseller dari yang dijanjikan. Ya. Reseller adalah korban yang dijanjikan oleh tersangka GDA. Kenapa?
Ya setidak-tidaknya antara kurun waktu Mei sampai dengan November kemarin. Oke, yang lain? Apakah akan ada pemeriksaan terhadap promotor? Karena ada juga aduan bahwa sebenarnya itu tiket asli tapi mereka nggak boleh masuk. Apakah ada laporan itu juga? Baik, sejauh ini kami fokus pada keterangan ataupun saksi ya, yang kami temukan dalam proses penyidikan. Bila perlu memang, bila ada keterlibatan pihak promotor dan sebagainya, tentunya itu dapat kami lakukan pemeriksaan. Namun sampai dengan saat ini, keterangan bahwa yang bersangkutan memiliki kedekatan atau perantara itu adalah bohong. Itu tidak benar dan itu adalah menjadi rangkaian kata bohong untuk meyakinkan para korban-korban reseller tiket tersebut. Artinya dari awal sudah berniat. Sementara kami belum menemukan Visa uang tunai. Pak Kapolres, artinya dari awal memang Giska ini sudah berniat untuk menipu korbannya. Jadi setelah war ticket sudah kami tanyakan bahwa Giska paham bahwa setelah war ticket itu tidak ada lagi war ticket berikutnya. Bahwa war ticket yang diberikan, yang dilaksanakan oleh pihak promotor di bulan Mei itu adalah final atau terakhir. Namun demikian, YDA selalu meyakinkan para korban bahwa YDA bisa menghadirkan tiket dengan berbagai kedekatan. Itulah yang menggerakkan para korban untuk percaya dan kemudian menyerahkan sejumlah uang untuk membeli tiket tersebut. Keterlibatan orang tua bagaimana Pak? Kenapa? Keterlibatan orang tua Pak? Kenapa? Gimana dengan orang tuanya? Sedangkan saya kan transaksi sama orang tuanya juga. Ya, makanya ini semuanya masih kita akan dalami bahwa dari pihak para reseller itu ujungnya adalah kepada GDA. GDA yang menjanjikan tiket dan sebagainya, ya, kemudian dia menerima uang dalam bentuk transfer dan sebagainya. Gitu ya. Jadi begini, dalam proses hukum yang kami laksanakan, kami fokus pada perbuatan yang dilakukan. Ya, kalau nanti terkait pembagian uang dan segala macamnya, tentu nanti pada saat persidangan. Sekali lagi, ini bukanlah tentang terkait dengan hukum proses perdata, ini adalah hukum proses secara pidana, sehingga perbuatan yang bersangkutan yang menjadi fokus kami. Pak. Ya, saat ini yang kami tangani ini adalah yang 6 laporan polisi ini. Mungkin ada yang dilaporkan di Polda Metro Jaya, mungkin ada yang dilaporkan di Polres-Polres lain, gitu ya. Nanti kita lihat perkembangannya. Oke, cukup ya? Pak. Jadi profilnya bahwa tersangka ini sejak tahun 2022 itu sudah sering menjadi reseller tiket konser-konser internasional. Dan biasanya keterangan tersangka itu bisa didapatkan. Tapi kali ini tersangka tidak bisa menghadirkan tiket yang dijanjikan pada konser Coldplay ini. Kalau secara latar belakang keluarga dia memang dari keluarga yang mampu atau Itu bukan menjadi materi pendidikan kami ya, Pak, mampu atau tidak mampu. motifnya sebenarnya ngelakuin kayak gini tuh apa? Motifnya Kalau untuk dari keuntungan Giska tadi saya sampaikan, motifnya adalah untuk mencari keuntungan dan hitungannya menurut GDA satu tiket itu 250.000. Pak Kapolres, izin tanya Pak, ini kan sebelumnya ada yang 73 orang yang melapor dan itu sudah damai di Polres Pusat. Terus ada lagi kerugiannya 1,5 M. Nah, kalau yang ini itu ada kaitan dengan 2 yang sebelumnya atau ini terpisah sendiri Pak? Yang 6 laporan polisi ini terpisah. Terpisah. Jadi 6 laporan polisi yang kami terima. Gitu ya. Ada kemarin yang melaporkan juga datang ternyata sebagian transaksinya dilakukan di Jakarta Pusat, sebagian dilakukan transaksinya di wilayah hukum lain sehingga LP-nya kami sarankan di Polres yang bersangkutan. Tetapi ini adalah laporan polisi yang resmi Polres Metro Jakarta Pusat terima. Oke, demikian. Sampaikan Giska, ada yang disampaikan Gis? Giska ngomong dong. Ngomong Gis. Hitam. Dan saya Giska Deborah Regonang, saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak polisi. Bisa diganti nggak Gis? Baik, cukup ya. Baik, saya rasa demikian. Gis, refund dong. Ya. katanya mau refund kemarin? Iya.